Cek bejantam. Lamun terjadi tak cacagan aing tanya. Tong senaman tong di Sukabumi ngabohong. Naon nu teu sarua? Sumanget. Eta nu teu sarua teh guru sarua, kitab sarua, naon sarua. Titik genep inti sarua. Tapi kunaon hasilna teu sarua? Masalahna dina semangat. Tadi teh akibat para koordinasi. Alah. Apa aku mah? Laguna teh pulangkan saja. Cicih dina hanapeun jendela. Hari hujan ngaririnci. Celak we beas eueuh. Ya, angin gede dodar gelap. Popok teu garing cicing we. Kebayang tadi jelema teh semangat. Beda anu semangat mah hujan. Payung. Leur itu kan jauh motoran. Naon deui? Nu semangat capek teu? Capek. Nu teu semangat leuwih capek. Ya, jadi masalahnya sekali lagi semangat. Oke, ada orang yang membangkit semangat dari ani rekan-rekan Subaya. Kumaha siap? Siap. Hari ini ada orang yang membangkit sir budi cipta rasa sehingga orang itu bakal semangat sesemangat-semangatnya. Siapakah beliau? Buya Agus Muslim. Juaraan. Ini dia. Semangat. Dia mau bunuh diri mau. Aduh. Tepuk tangan dong untuk Kang Eli Suwandi ya. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya atas rancang bangun dan kepastian dari Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama kembali. Di sini kita kebetulan bukan ya, nggak ada yang kebetulan, semuanya atas rancang bangun dan kepastian dari Allah bahwa kita mempunyai semangat yang sama. Kita mau berubah, kita mau lebih baik lagi, benar nggak? Hari kemarin itu adalah cerminan, benar nggak? Hari ini harus kita selesaikan dan hari esok serta seterusnya harus kita menangkan. Itulah rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengambil dulu sebuah tema ya. Oh, orang yang di sini itu juga temanya itu wani, rekan-rekan sekalian. Wani. Wani ya, ada yang tahu wani? Berani ya, berani. Hanya orang-orang yang berani yang bisa dalam satu naungan. Oke, rekan-rekan sekalian, sekali lagi tidak ada yang kebetulan kita di sini. Atas latar belakang apapun, eta ti imah aya nu cap bintang 11. Nu neangan ngorehan heula duit aya. Nggak ada di tempat yang lain. Aya nu pasea heula. Aya nu teu disatujuan. Aya nu mikir 10 kali. Di luaran sana, rekan-rekan sekalian. Di sini mah nggak ada ya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang kata Ang tadi, sir budi cipta sir rasa papan raga. Kan gitu ya. Jadi setiap orang itu sama, dikodatkannya sama. Benar nggak? Bahwa setiap orang itu menjadi pemenang. Semua orang harus jadi pemenang. Jika mempunyai apa tadi? Semangat atau gairah. Oke, rekan-rekan sekalian. Tadi di kelompok 7 itu membahas mengenai apa? Endokrin ya. Sistem endokrin itu disebut juga sistem hormon. Jadi yang disebut dengan sistem itu adalah sistem di mana fungsinya itu adalah sebagai penghubung dan pembangkit. Hubung antar otak dari otak dan kemudian mengeluarkan satu zat yang namanya hormon. Dan itu fungsinya penghubung dan pembangkit itulah hormon namanya.
Oke ya. Oke, berbicara hormon itu Aang ngabahas hormon. Apa yang membuat manusia itu bisa semangat? Itulah hormona, rekan-rekan sekalian ya. Sehingga sistem hormon itu kan dibagi, benar nggak? Dibagi dari mubik ya. Sistem otak ya. Jadi yang menyebutnya pituitari. Ada juga yang disebutnya thalamus ya. Jadi kalau Anda mau tahu otak, coba seperti ini kan rekan-rekan sekalian. Oke, nah otak itu seperti itu. Ya. Otak itu seperti itu, ada otak kiri, ada otak kanan. Tinggal dua begitu. Oke, itu otak. Oke ya. Oke, berarti sistem yang pertama di dalam endokrin itu adalah limbik ya. Tahu sistem otak, hormon otak. Yang kedua itu apa? Oke. Sistem otak itu rekan-rekan sekalian fungsinya adalah mengkoordinir seluruhnya, memantik semua organ di dalam tubuh ini itu adalah otak. Kan kita udah tahu ya bahwa tubuh manusia itu dibagi terhadap 5 bagian ya. Oke, bagian terkecil dari tubuh ini adalah sel. Sel itu dibagi terhadap 5 bagian. Yang pertama, 96% sel itu ada di otak. 1% sel itu ada di darah. Kenapa otak 65% tapi kan segede anggap ranginang apa? Tah ranginang mah dicoy-coy hiji-hijinya. Lamun misalkan aya timbul. Nah, sel teh kawas timbul dina otak mah gitu dipereut. Nah, jadi siga leutik gitu. Bisa paham ya rekan-rekan sekalian ya? Dipereutkeun di teundeunna otak. Makanya 96% bahwa sel di dalam tubuh itu adanya di otak. 1%-nya ada di darah. 1%-nya otot. 1%-nya Oke, 96% ada di otak. Itu secara budaya, secara pasti alamnya. Itu secara organnya. Berarti tubuh kita itu semuanya, rekan-rekan sekalian, sangat tergantung kepada otak. Jantung bocor bisa diubaran tuh. Bisa diubaran atau bahkan jantung itu bisa diganti rekan-rekan sekalian. Tapi kebayang otak dicoplok tuh, enggak ngeusan. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke, 96% itu adanya di otak. Itu berarti rekan-rekan sekalian hormona yang otak ini menguasai 96% manusia. Oke, rada pupuiran heula. Yang kedua rekan-rekan sekalian, sistem hormonal itu atau endokrin itu adanya di mana? Lamun laki-laki mah gampang, aya gondok laki ya. Ada gondok laki sebelah atasnya disebut tiroid kan gitu ya. Yang sebelah bawahnya disebut paratiroid. Makanya rekan-rekan sekalian, aya anu sok bareuh ieu tah disebut gondok beracun. Itu teh gangguan dari tiroid dan paratiroid. Oke, tiroid disebut uge gudang garam. Garpit. Gudang garam ya. Jadi gudang nauyah rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian yang kedua itu paratiroid. Paratiroid itu disebut juga gudang kalsium. Oke, sistem endokrin yang keempat adalah dari di timus. Timus itu adanya di tengah-tengah dada ya rekan-rekan sekalian ya. Yang mengatur gerakan jantung, yang mengatur relaksasi dada dan belikat, dan mengatur juga relaksasi organ dalam. Oke, adanya di mana? Di tengah-tengah dada. Lamun lalaki mah gampang, puting susu jeung puting susu di tengah-tengahna. Nah itu laki-laki. Bagi perempuan ideal, jadi relatif bisa di mana-mana. Oke ya, kalau laki-laki mah puting susu di tengah-tengah puting susu eta kelenjar timus. Lamun perempuan beda-beda pasti. Oke ya
Kalian itu berarti ini fungsinya itu adalah relaksan. Makanya rekan-rekan sekalian jangan aneh sok lobang urut dada. Lamun jelema keur rungsing, aduh rasanya sakna dada. Makai gusapan dada coba. Kebayang nggak? Ada satu saraf parasimpatis atau saraf di otak yang menyuruh tangan ini supaya apa? Memfungsikan organ timus ini supaya apa? Supaya ketegangan itu menurun atau reda. Tanpa disadari kan? Sok kudu ngurut dada. Gitu ya, banyak yang seperti ini kan. Nah, itu adalah kerja dari otomatis otak supaya orang tersebut itu jauh lebih tenang. Oke, yang selanjutnya, kelenjar yang selanjutnya ada apa? Kelenjar pankreas. Pankreas ini menghasilkan insulin, zat pahit di dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada kelenjar fungsinya itu adalah adrenalin, mengeluarkan adrenalin. Rekan-rekan sekalian, kalau adrenalin itu keluar, geduk, itu fungsinya ya, pelumas jantung. Selanjutnya itu apa? Kelenjar 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi ya. Kelenjar reproduksi. Upami di pameget naon? Kalau di laki-laki apa? Di laki-laki apa? Alias sikikan, sisikian. Kalau di ovarium. Oke, rekan-rekan sekalian, ini satu perlambang, benar nggak? Satu perlambang bahwa manusia itu akan punya keberanian atau punya gairah jika seperti apa gitu loh rekan-rekan sekalian. Yang pertama nih, manusia itu akan mempunyai keberanian jika adalah berbicara yang mengkoordinir. Berarti berbicara limbik adalah berbicara yang mempunyai tanggung. Oke, tadi kita sambungkan dengan Aang, benar nggak? Bahwa yang membedakan keberhasilan manusia itu adalah sirnya, adalah gairahnya, benar nggak? Dan bahwa gairah mata jadi, oke. Pasien, ayat terus diproses ke pasien, diprotes, di pasien komplain, pasien temayar produk gede jeung duitna. Ada yang gitu, sugan teh ngumpul. Dulu rekan-rekan sekalian, ada nggak yang seperti itu pernah? Tapi rekan-rekan sekalian kilas balik lagi ke belakang, kenapa pasien atau PJL atau apapun itu menyuruh mengembalikan lagi uangnya ke kita, benar nggak? Kenapa? Daker ngagaweanana, benar. Kita mengerjakan hal tersebut kerja bintang 11. Kemana-mana teh keruh. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Dah semangat mata aya nu protes. Aya tuh semangat aya nu protes coba. Nggak ada di dalam perjalanan sejarah apapun juga. Orang yang semangat mah hampir-hampir tidak ada. Tapi lamun kerbau salah gerung we anu masalah eta gitu. Da sagala rupa ge protes, nepikeun kada angge teu karasa ngeunah. Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Oke. Berarti tanggung jawab ya, seseorang itu bakal punya yang namanya sir itu ketika seseorang mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab, kelihatan tanggung jawab nggak rekan-rekan sekalian? Tanggung jawab, biar aku hirup wae gitu. Nyeri aing tadinya nyeri wae.
Bener nggak rekan-rekan sekalian? Ada nggak yang di sini, orang-orang yang di sini punya sakit hati? Saya yakin itu tiang listrik kalau mau gitu. Lamun can pernah, jika rekan-rekan sekalian belum pernah merasakan yang namanya sakit hati, saya pertanyakan Anda bukan manusia. Oke. Jika Anda berarti merasa ya pernah sakit hati, berarti harus tanggung jawab dengan sakit hati itu. Karena begini rekan-rekan sekalian, Anda diam ada risiko nggak? Anda bergerak ada risiko, beda hasil. Urang sedih cici, jeung urang kergerak, urang kersedih cicing, jeung sedih gerak. Sarua teu risikona. Eta urang kersedih cicing, da beugi namahan ka sedih teh. Pernah orang yang sedih diam, itu sedihnya berkurang? Nah, benar nggak? Oke. Yang pertama berarti kita harus punya tanggung jawab terhadap diri kita. Rekan sekalian. Yang kedua, oke, orang yang mempunyai sir itu adalah orang-orang yang mempunyai poin itu adalah gudang garam. Fungsi dari gudang garam, fungsi dari adalah menunjukkan keberanian pada manusia. Keberanian. Jadi kalau ada orang yang kurang berani menghadapi kenyataan hidup, tak eta disebut uyahan. Pernah nggak ngedengar rekan-rekan sekalian? Pernah siapa tuh uyahan? Gitu. Pernah nggak ngedengar seperti itu? Berarti orang tersebut tidak mempunyai keberanian. Oke, berarti rekan-rekan sekalian, sir itu bisa ditumbuhkan lagi sebuah keberanian. Resiko. Anda diam, ada resikonya nggak? Anda bergerak, ada resikonya nggak? Oke, pilih dua-duanya ada resiko, mending mana? Mending bergerak, rekan-rekan yang paling orang teh pernah gerak. Yang selanjutnya, paratiroid ini udah kalsium. Apa yang membuat seseorang itu punya sir? Seperti halnya kalsium atau perekat. Berarti kalsium itu sama dengan koordinasi. Rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, seseorang itu akan punya sir jika manusia itu seperti halnya timun bisa membuat dirinya tenang. Karena rekan-rekan sekalian, tenang dan tidak tenang itu bukan urusan orang lain. Nikmat dan tidak nikmat itu bukan urusan orang lain. Benar nggak? Sekarang gini, tenang, cek batur tenang, cek hati orang bisa tenang tuh. Cek batur berarti ketenangan dan keberanian itu hanya ada di diri sendiri. Obatnya hanya di diri sendiri. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sebelum dirinya tersebut merubah apa yang ada pada dirinya. Berarti Allah hanya memastikan siapapun orang yang memilih dan menggerakkannya, itulah yang dia pastikan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke, berarti di sini sama dengan berbicara masalah keikhlasan rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, apa yang membuat seseorang punya sir atau semangat? Insulin. Apa itu insulin? Rasa pahit, benar. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, setiap orang yang ada di sini pernah merasakan kepahitan hidup, benar? Oke, tapi pahami rekan-rekan sekalian, seperti halnya sel. Setiap hari manusia apoptosis, berganti selnya, benar nggak? Berganti selnya setiap hari kecuali dua organ. Yang pertama organ jantung dan yang kedua organ otak, itu berganti setiap hari. Tapi seluruh organ di dalam tubuh ini setiap hari itu berganti. Jadi misal Aang sekarang bukan Aang yang besok. Pada waktu jam sampai dengan jam 03 terjadi apa
apoptosis. Dan yang kedua anabolisme. Katabolisme itu ada peleburan sel, berarti total. Peleburan sel baru ada anabolisme, pertumbuhan sel. Oke ya rekan-rekan sekalian, setiap hari manusia itu akan yang namanya menjalani apoptosis. Ingat rekan-rekan sekalian, tidak di apoptosis jika di dalam sekalian itu tidak berganti. Tetapi rekan-rekan sekalian, sel ini akan berganti selnya itu jika ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nutrisi yang masuk ke dalam sel ini tidak akan pernah sampai kepada inti sel jika tidak dilapisi oleh yang namanya insulin. Jika sari-sari makanan ini dilapis oleh insulin, baru sari-sari makanan tersebut bisa dan inti sel ini melebur diri. Jadi rekan-rekan sekalian, begitu dalam kehidupan, kita tidak akan pernah menjadi baru yang lebih baik lagi jika kita belum pernah atau tidak pernah dihadirkan tentu hidup. Jadi kepahitan hidup itu rekan-rekan sekalian adalah pengantar dari rekan-rekan sekalian menuju pada sel yang baru. Berarti rekan-rekan sekalian, jika Anda merasakan sakit hati normal atau enggak? Jika tidak merasakan rasa sakit itu berarti tidak normal. Oke ya. Begitu dengan ini, bahagialah rekan-rekan sekalian yang merasakan sakit hati, karena hal tersebut akan menghantarkan Anda pada sebuah kebesaran hidup. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya ya. Jadi fungsi rasa pahit ini akan membuat juga Anda itu gairah coba. Anu rasa pahitnya jadi malah menjejes. Kawasan tadi ngan kieu gitu kan. Boga duit gitu. Benar dah? Kan seperti itu. Ada dua nih hasilnya tetap rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, adrenal itu sama dengan adrenalin itu adalah zat pelumas jantung. Jadi rekan-rekan sekalian, ada penggerak ya. Seseorang akan menjadi semangat jika penggerak. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian, berbicara reproduksi. Jadi lamun misalkan seseorang itu bisa semangat lamun orang tersebut bereproduksi alias sekarang. Hati-hati, tanda kutip beger. Bisa menjadi sesat gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ada gairah rekan-rekan sekalian. Ada gairah. Jika ada gairah rekan-rekan sekalian, kabayang dengan awet ngora. Bisa gairah itu ditumbuhkan oleh pasangan hidup kita, oleh pacar kita, misal pacar yang belum menikah, berarti itu. Benar nggak? Bisa oleh teman hidup rekan-rekan sekalian ya. Jadi berbicara berbicara gairah ini bisa ditumbuhkan oleh pasangan hidup ataupun yang lainnya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke ya? Oke, kebayang rekan-rekan sekalian. Lamun misalkan lalaki. Lamun ayana geus gairah, nah kebayang kaos anu gitu. Parkinson gitu. Kaya di motor. Aya nu kitu aya nu sok Pinocchio gitu. Itu tergolong stroke rekan-rekan sekalian, tapi pencetus utamanya adalah karena reproduksinya itu kurang aktif. Bisa dipahami ya? Oke. Awas pengertian ini rekan-rekan sekalian. Jangan salah arti. Bisa kita menumbuhkan dengan pasangan hidup, benar nggak? Bisa juga orang-orang yang belum berumah itu bisa dengan pasangannya.
Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Inilah gairah yang membuat seseorang itu bisa bertahan. Begitu dengan perempuan. Sok goreng adat sebulan sekali ini kan cina cekang dong. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, karena pundi-pundi yang namanya tadi tuh ovum, sel ovum itu bergerak-gerak di dalam ovarium rekan-rekan sekalian, sehingga ketika bergerak-gerak di ovarium itu akan meningkatkan follicle stimulating hormone, sehingga ketika follicle stimulating hormone tersebut itu meningkat, apa yang terjadi? Tekanan di kepala itu meningkat. Kami ya rekan-rekan sekalian, sok ogo, sok cap bintang 11, siapapun itu. Kalau perempuan ya, bener nggak Bu Bidan gitu Bu Bidan? Sok beda goreng adat mah. Hati-hati rekan-rekan sekalian, itu bisa reda jika dieloni biasa seperti itu. Oke, balik lagi rekan-rekan sekalian. Jadi berbicara gairah nih, penyebab gairah itu apa? Silakan, dan tidak akan pernah yang sama, benar nggak? Anda bisa mungkin karena tanggung jawab, Anda mempunyai semangat. Anda mungkin karena Anda mempunyai keberanian. Orang-orang koleris, cado aing teu bisa kanu kitu mas gitu. Nah itu karena keberanian orang koleris, benar nggak? Ada yang bisa misalkan teh, kemudian dia belum bisa, tapi karena orang koleris, aing ge bakal bisa gitu katanya. Nah itu orang-orang yang kelenjar. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada orang yang mempunyai sirnya itu dari koordinasi, benar nggak? Ada orang juga yang ikhlas benar dari hal. Oke, selanjutnya ada rasa pahit, punya sir. Kemudian juga karena penggerak ya. Kemudian juga karena bukan beger atau di sini ya, hapus dulu. Ya. Mencintai sesuatu. Ingat bukan hanya yang namanya apa ya? Bukan hanya yang namanya perempuan saja, cinta. Rekan-rekan sekalian, mencintai sesuatu gitu. Oke. Ini berarti kita harus tahu dulu yang menyebabkan kita punya apa. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, dari pengertian wani. Wani itu yang gimana sih? Yang disebut adalah word kanu rek bukeun. Tahu apa yang mau. Jadi mengetahui apa yang akan dia lakukan. Kunaon saya bertahan di sini. Kebayang rekan-rekan sekalian ya. Anda di sini yang lama cung, yang sudah setahun di GM, cung sedikit ya. Cung yang setahun, sudah setahun. Ada yang baru sebulan. Ada yang baru 2 minggu. Banyak sekali rekan-rekan sekalian. Tapi kebanyakan yang sudah lama. Kenapa Anda bertahan di GM? Kenapa Anda bertahan di GM? Punya harapan, benar nggak? Tahu apa yang harus dilakukan. Tak berarti nu disebut wanita naon anu kudu dilakukan, berarti kan gitu. Oke, yang kedua rekan sekalian, naon sih nu disebut wanita? Nu disebut wanita aman, bisa dipercaya ya. Kemudian yang ketiga rekan sekalian, perempuan nembongkeun kemampuan diri. Banyak yang bingung di GM rekan-rekan sekalian, karena saya mah hoream jadi memang jadi terapis aja. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Saya mah hoream cara melakukan apa? Anda ke GM mau apa gitu? Anda ingin jadi reseller, lakukan. Anda ingin merekrut jaringan, lakukan. Saya mau hoream, saya mau mending online we. Anda pintar online, lakukan. Apa yang membuat Anda bisa mampu di JM ini, lakukan, begitu. Jangan terlalu terpaku pada sesuatu yang membuat Anda bisa tumbuh berkembang di JM ini apa? Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Jangan pernah kaku.
Karena JM itu bukan untuk hal-hal yang kaku. Bisa dipahami ya. Oke, selama tidak berdosa lakukan rekan-rekan sekalian apapun itu. Anek jualan ayam, cenah misalkan di GM bisa tuh. Bisa saya ngomong. Nek jualan daging bisa rekan-rekan sekalian. Bisa tuh. Bisa coba. Di GM kan banyak orangnya, benar nggak? Kebayang rekan-rekan sekalian. Tapi kenapa kebanyakan GM itu adalah menjadi seorang terapis? Karena rekan-rekan sekalian, terapis itu asalnya dari kalimat terapeutik. Terapeutika itu asalnya adalah memanusiakan manusia. Oke, rekan-rekan, kenapa harus memanusiakan manusia? Ini rekan-rekan sekalian, orang yang akan bagian hidup itu adalah orang yang mengetahui jalannya budaya. Orang yang mengetahui jalannya budaya pasti akan tahu dan selalu ada solusi di dalam hidupnya. Oke, orang yang tahu budaya adalah orang yang mengetahui kerja dari alam semesta. Itu. Yang selanjutnya, alam semesta itu ada miniatur alam semesta. Apa miniatur alam semesta? Miniatur alam semesta adalah tubuh manusia. Sementara kita itu belajar untuk mengetahui dan memahami tubuh manusia. Orang yang mengenal tubuhnya selalu dekat dengan Sang Maha Penciptanya. Itulah kita rekan-rekan sekalian ya. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan wani. Nah, yang selanjutnya orang yang wani itu adalah orang yang imanna dikahareupeun. Imanna teh dikahareupeun. Maksudnya iman itu apa? Bukan hanya percaya rekan-rekan sekalian, karena iman itu aqlun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah gelora hati atas satu ilmu ya rekan-rekan sekalian. Gelora hati atas satu ilmu yang digelorakan dalam ucapan, yang diucapkan secara menggelora rekan-rekan sekalian, dan dilakukan secara mempesona. Iqrarun bil aqlun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Hatena ngagerung ku ilmu, ucapanana ngagerung ku ilmu, kalakuanana ngagerung ku ilmu. Naon anu dina jero hate, naon anu diucapkeun, naon anu dilakukeun sarua berarti. Nah, seperti itu rekan-rekan. Clear ya semua ya. Berarti apa yang akan menyebabkan seseorang itu mempunyai keberanian? Seperti hanya reproduksi. Oke, kita simpulkan rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian di sini sekarang itu bukan kebetulan, benar nggak? Anda pernah nggak rekan-rekan sekalian mendengar bahwa orang tua rekan-rekan sekalian itu menjadi orang yang berhasil? Misal Uyut, Jagawareng, Kakait Sibur misalkan gitu ya. Pernah nggak Anda mendengar seseorang yang berhasil seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Oke. Berarti orang tua Anda sebut itu rekan-rekan sekalian, DNA-nya ada nggak di dalam tubuh kita? Ada ya. Oke. DNA itu tidak akan pernah bertemu dengan orang yang lain DNA-nya. Misal rekan-rekan sekalian, dengan konteks satu hal Anda bisa berhasil, Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang membuat Anda berhasil. Itu sifatnya DNA, secara tarikan alam dan secara tarikan budaya, dimanapun kapanpun. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak berhasil. Oke. Yang membedakannya itu adalah bukan DNA-nya, adalah isi dari DNA-nya, yaitu RNA itu adalah sifat yang dibuat oleh manusia. Aing mah bisa, aing mah teu bisa. Cuman itu rekan-rekan sekalian, penghalang di dalam kehidupan ini antara bisa dan tidak bisa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi apapun yang terjadi pada rekan-rekan sekalian hari ini, besok dan di kemudian hari, harusnya berhasil, harusnya menjadi juara, Anda itu menjadi terdepan jika mempunyai keyakinan.
sepanjang sejarah dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW, apa yang didakwahkan beliau? Semua isinya itu adalah bagaimana memulihkan keyakinan seseorang. Berarti penghalang hidup itu, satu-satunya penghalang hidup itu adalah keyakinan. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Anda mau jadi apa sebetulnya? Oke. Yang yakin itu selalu ada penghalang, benar nggak? Yang tidak yakin penghalang. Sekarang Anda mending mengisi RNA Anda keyakinan sehingga DNA ini kembali dalam tubuh Anda, atau Anda mending yakin? Mending yakin kan? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke, pada malam hari ini bagi rekan-rekan sekalian ya, yang mau bersama dengan rekan-rekan sekalian nanti, bentuk DNA intinya lagi di dalam tubuh Anda, sehingga rekan-rekan sekalian seperti sama dan sebangun bahwa Anda bisa sampai ke tempat ini karena di dalam darah Anda mengalir orang-orang istimewa, rekan-rekan sekalian. Demi Allah, demi Rasulullah, cabut nyawa saya jika rekan-rekan sekalian belum teristimewa sebelum Anda. Cabut nyawa saya sekarang juga ya Allah jika ini bohong. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang DNA itu ada kesamaan. Kalau saja rekan-rekan sekalian saya belum merasakan mau bunuh diri, sama rekan-rekan sekalian. Dulu di warungan Cipeles keur make CB, eta ningali warung manupalan hayang digas eta. Rasa ante motor CB hayang diacelkeun rasa ante rek modar gitu di dinya. Tapi itu tidak terjadi rekan-rekan sekalian. Allah selalu menyelamatkan saya karena satu hal. Bapak saya bilang, guru saya bilang, lamun maneh juara, sok cicing, lamun maneh ayeuna keur putus asa, ngareng hapeula sakedeung, aing bisa gitu. Pasti pulih deui. Makanya rekan-rekan sekalian, di The Master ini rekan-rekan sekalian, Anda akan dibangkit kembali, entah dari mana tanpa alasan yang jelas. Anda akan mendapatkan satu momen dari orang-orang yang terkumpul di sini. Anda akan menemukan ide bahwa Anda bukan saja Anda yang merasakan sedih saat ini, semua orang juga sedang merasakan sedih. Tapi Anda punya secerca harapan. Anda akan lauk larung, Anda akan bangkit kembali, Anda akan bisa menghadapi semuanya, rekan-rekan sekalian. Yakini dulu di dalam perjalanan sejarah, bukan baru yakin, tapi yakin dulu, fakta kemudian. Di dalam perjalanan sejarah semuanya. Jadi kalau dulu Rasulullah al-Madinatu tunki habisaha wala tunki ila hadida, katanya gitu. Madinatul Munawwarah itu bagaikan puputan besi yang akan menghilangkan karatan-karatan besi. Jauh itu 5 tahun sebelum Madinatul Munawwarah itu terwujud. Tapi apa yang terjadi? Atas keyakinannya rekan-rekan sekalian, Madinatul Munawwarah terwujud. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Begitu juga dengan kelanjutannya. Seperti halnya orang tua kita. Ya Allah, perkenankanlah, berarti kan dulu, perkenankanlah anak cucu juga, saya juga merasakan hal yang sama enaknya dengan ilmu ini. Kalau rekan-rekan sekalian, kan nama kitabnya itu salah ya. Bahwa datala itu hasil yang Hayatul Fatah itu dikenal juga dengan sebuah nama atau sekarang disebut juga the Yellow Canon of
disebut juga kitab kuning pengobatan, yang asalnya rekan sekalian Al-Qanun didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Cordova University. Cordova University itu asal dari Jazirah Arab yang dibawa oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, rekan-rekan sekalian, Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut tahu dari mana? Dari Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit itu adalah sekretaris Nabi. Berarti rekan-rekan sekalian, sedang kita nih pelajari ini adalah The Yellow Canon of Emperor. Jelas sejarahnya ya rekan-rekan sekalian. Oke, balik lagi rekan-rekan sekalian. Orang tua kita menciptakan kita itu, ada nggak yang berdoa orang tuanya mudah-mudahan jadi jelema terbalik gitu? Ada nggak? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya itu menjadi soleh dan solehah, benar nggak? Ya Allah, mudah-mudahan anak orang yang berhasil. Ya mudah-mudahan anak saya rahayu. Ya Allah, jadikanlah ini jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan seperti itu. Oke, kita harus ngait, benar nggak? Kita kaitkan rekan-rekan sekalian, kait itu dengan sebuah keyakinan. Keyakinan itu tidak akan pernah menjadi apa-apa jika tidak digairahkan. Ingat, temukan gairah Anda. Duh, dari gigireun aing di imah teh nyorokan wae. Gairah tinu yang lain. Tumbuhkan gairah yang membuat Anda bisa gairah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tapi pahami, ada gairah. Jika Anda tidak menemukan gairah, maka Anda ngobrol dengan orang yang Anda yakini. Itu saja, benar. Anda tidak tahu bertanya. Ketika Anda jawaban Anda lakukan. Ketika Anda menemui lagi tantangan, tanyakan kembali, lakukan kembali, lakukan kembali. Makanya rekan-rekan sekalian sering bermasalah. Mana kalau di koordinat saya yang memberikan dirinya itu teh orang nanti asal di koordinat saya mah ada tekena ka saya, nggak dosok mengolok-olok saya dan lain sebagainya. Pahami rekan-rekan sekalian, segoblok-gobloknya orang yang memberikan koordinasi dan orang yang mengikuti koordinasi itu akan jauh lebih berhasil daripada orang yang jenius tetapi tidak koordinasi. Kebayang lagi kalau orang benar memberikan koordinasinya. Orang goblok saja memberi terus diikuti, itu buat satu peradaban besar. Apalagi kalau orangnya pinter. Makanya goblok-goblok orang yang memberikan satu materi koordinasi dan kita ikuti, itu jauh akan lebih berhasil daripada orang yang cerdas dan jenius tidak koordinasi. Itulah orang yang pintar tapi tidak tersistem akan terkalahkan dengan orang bodoh yang tersistem. Apa itu sistem? Koordinasi. Jika Anda merasa jenuh dengan semua ini, lakukan 1001. Apa 1001? Anda harus punya 1001 jaringan. Kalau Anda belum mampu 1001 jaringan, Anda ingin berhasil, 1001 orang yang Anda pegang dan Anda beri obrolan. Itu solusinya rekan-rekan sekalian. Bukan harus sekaligus, tapi satu per satu. Ketika 1001 itu Anda bisa dapat, maka rekan-rekan, bukan hanya omongan Anda, lirikan mata Anda aja akan sangat dimengerti oleh orang lain. Oke. Aang baheula keur can 1001. Da aang ongeng-ongengan tadi ongeng-ongengan deui kudu gitu kan. Bener enggak? Sebelum 1001 rekan-rekan sekalian, Anda memegang 1001 orang. Dengan Anda materi yang Anda kuasai, Anda pegang, dan Anda sambil ngobrol menjaga silaturahmi dengan orang tersebut, atau mendapatkan jaringan 1001, Anda akan menjadi orang yang istimewa dan diistimewakan. Ingin tahu pemantiknya? Oke, kekuatan yang tidak terlihat jauh lebih besar dari kekuatan yang terlihat.
lihat. Tetap yakini itu dan kita koneksikan pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian. Oke, ya. Jadi nanti rekan-rekan sekalian, jika nanti di waktu saat can bulan hate tong wakangan jebrus ya. Jika Anda tidak meyakini bahwa nanti nih kalau misalkan di leuwidang yang teh ini adalah sebuah cara, awas hati-hati jangan di leuwidang. Dulu orang tua kita melakukan hal yang demikian. Ingat bahwa nilai di leuwidang yang itu adalah nilai heksagonal. Kenapa tubuh ini memerlukan heksagonal? Jika heksagonal terisi di dalam tubuh kita, maka kemampuan manusia itu bisa 10 sampai 100 kali lipat yang pernah dialaminya. Apalagi kalau dikaitkan dengan itu adalah sebuah perulangan. Oke, jadi nanti rekan-rekan sekalian yang diwastu ya, can gilig mah hati, sebelum bulat hati Anda sok buletin, ya Allah saya meyakini ini bukan hal yang musyrik, dah bukan musyrik rekan-rekan sekalian. Ini adalah mengulang kembali. Satu, berarti supaya gelombang di dalam tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Yang kedua, berarti pikiran juga. Jika gelombangnya kuat, pikiran kita kuat gak? Kuat. Karena apa? Karena 96% tubuh kita itu dikendalikan oleh otak. Kebayang kalau otaknya kuat, jasadnya kuat gak? Oke, itu satu. Yang kedua, nanti rekan-rekan sekalian, sebelum Anda meyakinikan, setelahnya mandi ya, saya pantik dulu, nanti saya bukakan dulu berarti ya. Setelah saya bukakan dulu nanti Anda mandi. Setelah mandi nanti berarti kan di watu ulung, benar nggak? Di watu ulung itu sama dengan Anda berdoa, diresmikan berarti kan, dan didoakan ya. Oke, nanti Anda harus Anda lakukan di watu ulung nanti. Anda berdoanya pada Allah, lain kada demit, ada hati-hati. Bisi majarkan guru kada demit, Pak. Aliran sesat dewa ya. Jadi kita mengulang kebiasaan itu ya rekan-rekan sekalian, karena seseorang itu belum menjadi murid dari raksa jasad jika orang tersebut belum diwastu. Tapi kenapa yang diwastu? Oke gitu, malaweng ke diwastu kamari. Makanya yang sekarang berarti yang pernah malaweng lagi. Yang pertama yakini diri, dan yang kedua yakini padanya. Nya itu sama dengan Allah dengan ilmunya dan impian kita, nya itu. Oke. Makanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi nanti rekan-rekan sekalian ya. Jadi jangan pernah hari ini menjadi sia-sia. Hari ini akan bernilai apapun pada diri kita, itu sangat tergantung dari apa yang kita dentungkan sekarang. Nanaonan kikieuan, nya bakal nanaonan kikieuan. Tapi sekali lagi, ya Allah, wahai pencipta semesta angkasa dan bumi ini, saya meyakini dari jalan apapun pada detik ini ke depan, saya harus hidup dan menghidupi orang lain. Saya harus berkah, saya harus bisa menunjukkan bahwa saya layak diperhitungkan, rekan-rekan sekalian. Oke. Bener nggak? Nyeri bener. Kehidupan teh gini nyeri gitu. Ningali kolot can bisa mulang tarima ka kolot. Ningali anak, ningali adi, ningali lanjut masih gitu-gitu kayaknya gitu. Mereka sudah lelah, bener nggak, menantikan kita itu berhasil. Oke rekan-rekan sekalian, kekuatan dari dalam jauh akan lebih besar dibanding kekuatan dari luar. Kita perkuat kekuatan, yakin bahwa dari hari ini ke depan kita menjadi yang lebih dari hari Allah akan selalu memberikan jalan dari hari ini ke depan. Melalui ini kita bisa besar dan membesarkan. Melalui GM terapi ini bisa, tidak bisa, kita pasti bisa. Oke, terakhir The Master. Oke, The Master. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke. Apa yang terjadi saat ini berarti besok dan di kemudian hari itu sangat tergantung dentuman hati apa yang sering kita dentungkan di dalam hati ini. Benar nggak? Hari ini adalah kenyataan dari apa yang kita dentungkan di hari-hari sebelumnya. Oke, hari besok dan di kemudian hari itu adalah segala sesuatu yang sering kita dentungkan hari ini, yang paling sering kita dentungkan. Keyakinankah atau bukan keyakinankah? Oke, sekali lagi, The Master.
Sekali lagi The Master. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan nih dari tadi teriakan guru kita Angeli Suwani, tepuk tangan dong rekan-rekan sekalian. Tepuk tangan lagi kepada The Master Capture 1 dan Capture 2. Tepuk tangan lagi untuk rekan-rekan sekalian, orang-orang yang luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah dari hari ini, dari detik ini ke depan, kita selalu menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan saya doakan rekan-rekan sekalian selalu sehat dan rekan-rekan sekalian selalu berkah di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.